Irama Live Talk. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama FM dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini ya. Kembali hadir bersama Ayu, temani Anda pastinya dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, kali ini di Irama Live Talk sudah menghadirkan narasumber kita dari dokter klinik jiwa ataupun dokter kesehatan jiwa ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung boleh sekali di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ika Endah Lestari Ningsih SPKJ MKes ya. Ini juga beliau selaku Wakil Direktur RSUD Citro Wardoyo Purworejo. Nah, sebelum ke pembahasan dan tema yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Ayu, selalu kabar baik, ceria dan penuh cinta. Mudah-mudahan semua saja yang sedang berpartisipasi dalam acara pagi ini dalam kondisi bahagia, sehat, penuh cinta. Amin. Dan apalagi ya? Nggak berbohong. Amin. Dan tidak berbohong. Ya, sesuai. Bener ya, karena pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau membahas sharing tentang bagaimana sih sebetulnya cara kerja otak saat kita berbohong, atau bagaimana sih berbohong itu dengan kesehatan mental. Ternyata berbohong atau pura-pura bisa jadi gangguan mental atau mental health disorder atau health mental illness gitu. Oke, mendengar. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema bohong pura-pura. Nanti kelihatan loh ciri-ciri orang berbohong tuh kayak apa. Iya, nanti kan dibahas ya. Ini temanya adalah bohong pura-pura berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, mungkin dari definisi sendiri bohong itu pura-pura itu seperti apa sih, Dok? Oke, sebetulnya kalau bohong atau berpura-pura itu adalah menggunakan sesuatu dalih ya, atau pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai kenyataan. It's simple itu. Sesimpel itu saja. Jadi letaknya di mana? Bohong itu adalah letaknya di perilaku. Nah, dan semua orang pasti pernah minimal satu kali dalam kehidupannya. Karena ini adalah nilai kewajaran manusia. Bukan ya? Kewajiban ya. Bukan kewajiban, nilai kewajaran, semuanya pernah. Bohong, pura-pura. Bahkan ada nih Mahen yang menciptakan lagunya keren banget. Cinta. Gimana lagunya gimana? Enggak ada. Dan saya suka lagunya. Iya betul kayak gitu kan. Nah, sehingga bisa jadi sumber ladang kehidupan artis atau seorang pencipta lagu, karena memang dari pura-pura lupa atau bohong ini orang bisa cari inspirasi dan bahkan cari duit dari bohong atau pura-pura lupa tadi ya. Jadi sesimpel itu definisinya. Bohong itu adalah sesuatu pernyataan atau dalih yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu pura-pura juga hampir sama sebetulnya, hanya kalau kita lihat dari buku besar bahasa Indonesia, pura-pura dan bohong itu kalau pura-pura itu menyerupai sesuatu perasaan yang lain, tetapi kalau berbohong betul-betul tidak ada bukti-buktinya. Kalau pura-pura dia masih menunjukkan senyumnya, senyum manisnya meskipun hatinya sedih misalnya. Jadi tidak, namanya inappropriate. Jadi hatinya sebenarnya sedih tapi dia pura-pura tersenyum. Tapi kalau berbohong itu berupa perilaku atau tindakan. Jadi kalau pura-pura tidak sekedar perilaku tapi juga isi pikir, sikap. Nah, seperti itu. Itu menurut buku besar bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di mana sih sebetulnya letaknya kalau berbohong itu hubungannya dengan gangguan kejiwaan atau mental health disorder? Karena sebetulnya yang tadi saya sudah sebut, bohong itu nilai kewajarannya ada. Minimal satu kali dalam hidup kita itu bohong. Tapi tidak hanya satu kali aja nih biasanya. Umumnya nggak satu kali aja. Kalau nih. situasional biasanya situasional atau kondisional. Tujuannya apa sebetulnya berbohong itu adalah proteksi diri atau melindungi dirinya sendiri dari sesuatu situasi dan kondisi. Nah, itulah nanti yang akan menyebabkan munculnya jalur transmitter dopamine pathway yang namanya pleasure
atau senang, rasa senang. Nah, kalau sudah muncul rasa senang karena berbohong, nah jika itu berulang kali, kemudian menjadikan dirinya punya skrip, game, skenario atau skema hidupnya dengan berbohong itu ternyata dapat reward, senang, minimal senang, lega mungkin ya. Lega, bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan mungkin dapat pujian dari orang lain dengan berbohong. Artinya orang itu akan mengulang lagi, mengulang terus dan terus menerus melakukan hal itu supaya melindungi dirinya dan menyenangkan dirinya, serta membuat ada penghargaan untuk dirinya. Karena sebenarnya stimulus kenikmatan manusia, basic need manusia, stimulusnya adalah pertama makan, minum enak, itu pleasure orang. Kemudian seksualitas yang terpuaskan, ya, penghargaan dari orang lain, actualize dari orang lain, ya. Nah, minimal itu ada stimulus dari kehidupan itu yang membuat rasa pleasure. Termasuk penghargaan tadi, actualize. Jadi kalau dengan berbohong itu orang justru mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya. Kemudian dia merasa senang, mengulang-ulang terus dan belum pernah mendapatkan punishment dari hal itu, maka orang itu nanti akan berperilaku terus seperti itu. Kebiasaan ya, Dok ya. Kebiasaan. Namun kebiasaan bohong tentunya tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dipisahkan dari yang lain kalau nanti menjadi penilaian suatu gangguan kejiwaan. Jadi tidak semata-mata bohong itu adalah gangguan jiwa jika tidak disertai oleh gangguan-gangguan atau tanda atau sindrom yang lain. Gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi di otak kita kalau bohong, gitu ya? Sebetulnya ini karena perilaku, sama sifatnya dengan mekanisme kalau kita memakai nafsa atau narkoba. Sifatnya sama, awalnya adalah pleasure. Pleasure tuh seneng, puas, gitu ya. Dalam skop yang besar tuh puas, seneng, puas, gitu. Tapi itu. ada kesenangan tersendiri yang berbeda dalam diri. Nah, iya. Kesenangan buat dirinya sendiri. Ternyata ngapain ya aku jujur gitu ya. Soalnya kan kalau kita modif gitu ya, kita modif apa yang kita omongkan, kita modif ya sama dengan bohong ya. Ternyata justru orang lain menghargai saya. Saya jadi lebih enak kayak gini kayaknya. Ketimbang saya menyampaikan apa. Contohnya aja, sudah dikerjakan belum kemarin? Oh sudah, nanti saya tumpuk gitu ya. Nanti saya tumpuk, tapi yang mengerjakan orang lain. Gitu. Oh ya oke, kamu paling duluan loh nanti ngumpulkannya berarti gitu. Nah, cari aman. Nah, tapi orang lain yang suruh ngerjakan. Misalnya seperti itu, orang yang dikenalnya, orang yang dicintainya atau orang yang perhatian dengannya yang ngerjakan gitu ya. Dia nggak pernah mau ngerjakan. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah peningkatan dopamin kalau orang berbohong itu. Kalau seneng kemudian mendapatkan penghargaan, maka neurotransmitter di otak itu yang bekerja atau yang bertambah banyak itu neurotransmitter dopamin. Itu alamiah. Itu senyawa penghantar pesan di otak yang menyebabkan rasa senang. Nah, rasa senang ini mempengaruhi sistem reward di otak, sehingga meningkatkan aktivasi sistem reward di otak. Nah, sistem reward di otak yang mengatur rasa senang ini jika diaktifkan terus kemudian menjadi senang, menjadi pleasure, artinya pasti ketagihan, mengulang dan ingin diulang. Nah, peristiwa ini melibatkan yang namanya jalur mesolimbic reward pathway di otak. Mesolimbic reward pathway. Jadi jalan yang namanya mesolimbic reward pathway yang merupakan jalur neuron dopaminergic. Asalnya dari mana? Dari bagian otak yang lain yang namanya VTA. Ventral tegmental area. Kemudian lagi terus diteruskan ke namanya lucu-lucu ya, nucleus accumbens atau NA. Nucleus accumbens. Terus diteruskan lagi di prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex itu bagian depan nonong kita, akal budi kita itu. Kalau keberadaan neurotransmitter itu banyak, tinggi, maka apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi lebih senang, lebih bahagia. Senang bukan bahagia, senang, pleasure. Aktivasi terus. Ini akibatnya
kalau kita tidak mendapatkan aktivasi itu, kita akan mendapatkan rasa yang tidak nyaman. Oke. Gitu kan? Lah, makanya orang terdorong untuk selalu enak daripada jujur, enak PHP atau enak bohong gitu. Oke. Tapi kelihatan Gombal. ya, kelihatan nggak Dok menurut dokter kalau misalnya orang yang mau berbohong begitu? Nah, sebetulnya perilaku itu bisa dibaca, bisa ditandain oleh orang lain sebetulnya. Sebetulnya, karena apa? Semuanya itu evidence based, berbasis bukti. Kalau kita tahu seseorang itu bohong atau seorang itu berpura-pura, maka basicnya adalah data. Jadi dia bilang nilainya 10, tapi dia nggak bisa menunjukkan bukti bahwa raportnya atau hasil pekerjaannya atau hasil ulangannya nilainya 10. Oke. Atau untuk mencapai bukti itu dia berpura-pura kemudian melakukan kebohongan yang lain, yaitu membuat soal kemudian menilai tulisan 10 dengan tulisan tangannya sendiri, bukan tulisan gurunya. Jadi kan ada skenario, skrip, game yang dia mainkan. Nah, ini siapa gurunya gitu kan? Oh, gurunya. Nah, dia menyebut guru yang memang dia punya nilai 10, misalnya seperti itu. Jadi ada lagi kebohongan berikutnya. Nah, sebetulnya kalau berbohong yang tujuannya memang untuk pleasure dan ini sifatnya hanya humoris, situasional, ya, situasional, kondisional, mungkin ini menjadi pelangi di hati kita, pelangi dalam hidup kita, pelangi di matamu, pelangi di matamu. Jadi memang kadang-kadang guyonan, PHP, bohongan, gombalan, itu kan bohong semua tuh. Tapi kita kan seneng ya, kenapa seneng? Karena kita tahu kita digombalin, kita dibohongin, tapi digombalin, tapi seneng karena bukan bersifat sesuatu yang serius, yang fatal sifatnya. Tetapi kalau sampai baper itu gimana? Nah, itu dia, ngapain baper, orang sudah tahu kalau itu di PHP juga. Nah, makanya kita butuh bukti, evidence based. Jadi data itu kita perlukan seandainya memang kita membutuhkan ini orang bohong atau enggak sih gitu. Jadi ada alat memang menilai kebohongan, instrumen ada. Namanya TOM. Yang memang bergetar itu, kalau misalnya bohong akan bergetar. Ada beberapa alat, berupa intervensi alat, jadi betul-betul alat. Tapi ada yang berupa instrumen. Jadi instrumen kebohongan itu seperti inventory, seperti pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada seseorang, yang namanya TOMS. Dan orang tuh nggak ngerti kalau ditanya itu untuk ngetes kebohongan, nggak tahu. Okay. Nah, tetapi itu pun harus didukung dengan berbagai data yang lainnya. Jadi instrumen TOM itu nanti akan didukung oleh berbagai data yang lainnya, wawancara langsung gitu ya, atau ngobrol langsung, atau memang dari beberapa bukti yang lain. Jadi alat buktinya banyak kalau orang bohong itu nantinya. Nah Dok, tadi kan disampaikan ya misalkan anak sekolah ya, ngomongnya 10 padahal 0 ya, dikasih cuma Nah, dia kan tadi untuk kesenangan pribadi. Nah, kali ini untuk kesenangan orang tua. Misalnya orang tua tanya, nilainya berapa? Padahal 0. Kasih aja 1. Untuk kebahagiaan orang tua, untuk kebahagiaan orang lain. Itu gimana, Dok? Betul. Nah, itu tergantung. Jadi kalau nanti kita di kemudian hari seseorang yang membuat pemalsuan data seperti itu kemudian menyesal, beda lagi. Justru inilah yang nanti akan menimbulkan mental health disorder atau mental illness karena dia nyesel. Tapi kalau setiap kali dia tidak punya nilai yang bagus seperti itu, kemudian dia tidak nyesel, justru pleasure, gitu ya. Sedangkan nanti kalau ibunya nanti atau bapaknya menerima rapor tidak sesuai kenyataan. Nah, akhirnya kan pada akhirnya dia juga tetap harus berusaha gimana caranya supaya berbohong, kan? Okay. Nah, jadi ada berbasis bukti yang harus dicari. Nah, kalau seperti itu orang akan menjadi lebih cemas, lebih depresi pada akhirnya. Ujung-ujungnya akan menjadi lebih cemas dan depresi karena dia sudah mengumpulkan banyak hal ihwal kebohongannya itu, tetapi ujung-ujungnya nggak bahagia kalau seperti itu karena dia tidak ada usaha untuk merubah nasib. Nah, sehingga suatu kejujuran itu justru akan memunculkan jalan keluar yang lebih baik. Coba aja kalau kita memang mengaku, oh ya nilai saya seperti ini, apa yang saya dapatkan ini, kenapa, sebabnya apa, lalu dicari sebabnya apa. Memang otak saya nggak nyampe, IQ saya memang tidak setinggi
tidak mencapai kemampuan akademisi yang baik untuk nilai matematika atau yang lain. Jadi justru sebetulnya untuk menjadi pertanyaan dirinya sendiri, karena kekurangan di satu hal bukan berarti kekurangan keseluruhan hal. Jadi kekurangan satu hal mungkin juga menjadi kelebihan yang lain, misalnya pesek. Jadi malah lebih terkenal karena ada embel-embelnya di depan namanya. YANTI pesek gitu misalnya. Nah, nanti Mbak Ayu bikin branding sendiri ya. Karena branding itu nggak bisa nyontoh. Branding itu kan unik, otentik, dan bermanfaat serta penuh cinta. Biasanya seneng kalau punya branding. Saya yakin Mbak Ayu tuh punya branding sendiri. Asal brandingnya bukan suka pembohong gitu kan. Iya, nanti aku carikan kalau Mbak. Ini sesuai dengan yang saya tanyakan, ingin tanyakan juga nih, ternyata dia sehati sama saya ini. Tanpa namanya dari 6901. Bagaimana dengan kebohongan demi kebaikan? Nah, silahkan. Itu dia. Tadi sudah dibocorin sama Mbak Ayu. Gimana nih kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya seperti apa? Sebetulnya tidak ada kebohongan untuk kebaikan, tuh nggak ada. Jadi kalau memang kebohongan untuk kebaikan, semua bohong baik dong. Semua kebohongan baik dong gitu ya. Artinya bohong itu sesuatu yang tujuannya adalah untuk pleasure tadi. Nah, kalau nanti misalnya dalam jangka waktu dekat bohong itu hanya sementara. Tanya misalnya, lihat kondisi seseorang yang memang sakit, dan kebohongan itu adalah untuk menunda berita buruk yang akan disampaikan oleh petugas medis kepada kepada pasiennya. Jadi yang diberitahu adalah keluarganya dulu. Saja, Nah, itu tidak masalah karena ada solusi yang lain, ada alasan atau reason yang tepat. Jadi kepada orang yang bersangkutan kita belum memberikan kondisi yang sebetulnya, tetapi kepada keluarganya kita berikan berita buruk yang harus disampaikan. Nah, berita buruk yang disampaikan kepada keluarganya mendahului kepada pasiennya itu adalah suatu kebutuhan, karena lihat kondisi dari pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikan pengetahuan informasi tentang berita buruk itu. Jadi harus ada reason kenapa. Dalam dunia medis itu ada penyampaian berita buruk. Bohong itu tidak disampaikan secara detail kepada pasiennya. Bagaimana dok kondisi saya? Misalnya sudah di ujung tanduk hidupnya, stadium terminal. Kondisi saat ini penjenengan baik. Bilang nggak salah kan? Kondisi saat ini penjenengan baik. Ibu baik hari ini. Biar gak mikir ya. Ya, karena apa? Karena menyampaikan berita buruk itu memang ada tekniknya. Diberikan kepada siapa dulu? Bagaimana teknik cara penyampaiannya? Kemudian ini ada bagian dari strategi atau teknik cara penyampaian berita buruk. Jadi seperti ini. Kalau ada berita buruk, kemudian kita tanda petik tadi bohong, artinya kepada yang bersangkutan harus pelan-pelan dan diberitahukan kepada yang lain secara baik-baik. Nah, itu ada hal-hal tertentu yang memang diperlukan. Kondisi-kondisi tidak menyampaikan seperti apa adanya. Dalam tanda petik pura-pura atau bohong. Saat ini kondisi Anda baik-baik aja. Hari ini, saat ini masih baik gitu. Bener kan? Padahal prognosis penyakit atau harapan hidup pasien itu adalah di ujung tanduk, misalnya sudah tinggal berapa persen, memang kondisi terminal gitu ya. Tapi dia masih sempat tanya, bagaimana dok, saya kok kerasa sudah nggak enak ya hidup saya, kok sepertinya sudah tidak lama lagi gitu ya. Saat ini masih baik ibu berdoa terus, berzikir dan sebagainya. Tetapi keluarga sudah diberitahu. Nah, jadi ada teknik tertentu di mana kita boleh menyampaikan kebohongan itu. Jadi kebohongan untuk kebaikan yang seperti ini gambarannya. Seperti ini gambarannya. Jadi ada tujuannya, tetapi kita tidak sepenuhnya berbohong. Nah, kalau berbohong itu demi kebaikan, inilah bentuk wujudnya. Kalau untuk yang lain, monggo kita pikir bareng-bareng lagi, apakah itu suatu teknik, supaya orang lain tidak lebih menderita, tetapi kita berikan berita orinya atau berita otentiknya kepada yang lainnya. Atau seperti apa. Nah, inilah yang sebetulnya diperlukan. Jadi dalam hal-hal tertentu. Asalkan niatnya itu baik-baik aja ya. Ya, jadi ada tujuan dan memang ini adalah menjadi bagian dari teknik. Nah,
itu. Oke, berarti ada macam-macam bohong dong. Mungkin bisa. Sebetulnya tidak ada, hanya level aja. Jadi baru mulai berbohong, kemudian sering berbohong, kemudian selalu berbohong, gitu kan? Setiap kali dan selalu. Tidak pernah tidak. Nah, itu yang berhasil. Kalau misal lagi mau nyoba, udah langsung. Dan kalau berbohong itu menjadi suatu tren atau nama lainnya manipulatif, spekulatif atau manipulatif ya, manipulatif. Itu kita harus tahu ini jangan-jangan ada tanda-tanda lain, tanda-tanda yang lain dia berbohong itu menjadi suatu bagian dari mental health disorder atau gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Harus gitu. Terapi dong, Dok. Nah, terapinya kalau memang sudah menjadi gangguan perilaku seperti ini, sifatnya tadi kan pleasure itu ada peningkatan dopamin yang luar biasa. Sehingga terapinya tetap obat yang pertama. Obatnya sifatnya adalah untuk menurunkan dopaminergic. Aktivasi dopaminergic itu diturunkan, sekaligus neurotransmitter yang jumlah dopaminnya juga diturunkan. Nah, itu prinsip dari pengobatannya. Selain itu yang kedua adalah terapi perilaku. Jadi selain diberikan tadi psikofarmaka yang sifatnya tadi, harus terus di sesi psikoterapi perilaku dan cognitive behavior terapi. Nah, seperti itu. Tapi bisa sembuh ya, Dok ya? Nah, harapannya karena apa? Itu membutuhkan support sosial dari family, dari lingkungan gitu ya. Karena dia bukan semata-mata berbohong karena biasa-biasa aja, tapi dia bagian dari mental health disordernya. Jadi ini membutuhkan dukungan, support dari family, lingkungan. Nah, itu yang penting karena contohnya nih yang suka manipulatif adalah orang yang sering memakai nafsa. Sudah ketagihan, addiction, tingkat dewa gitu ya. Nah, biasanya seperti ini, manipulatif tingkat kepercayaannya. Atau bagian dari gangguan mood afektif bipolar. Kondisinya manik. Manik dengan psikotik. Nah, itu yang paling berat seperti itu. Nah, biasanya dia tidak paham, dia tidak aware, dopaminnya tinggi sekali. Jadi dia membuat skema screen game bahwa dia punya uang banyak gitu ya. Uang banyak, kemudian padahal dia ngutang dari tetangga-tetangganya. Itu nggak hanya satu orang, banyak seperti itu ngutang, kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Orang lain seolah-olah taunya dari dia sendiri. Iya, gitu. Tetapi dia cerita kepada orang lain yang tidak tahu bahwa ini uang saya, kekayaan saya. Tadi keluarganya itu ngenes banget gitu loh, sedih banget gitu ya. Nah, ini perilaku yang seperti ini, yang manipulatif seperti ini adalah bagian dari gangguan kejiwaannya atau gangguan mentalnya. Nah, seperti itu. Nah, kan kadang kita ngerasa kalau misalnya, oh ini anak kayaknya bohong nih kayak. Nah, kalau misalnya dari secara fisiknya kelihatan nggak sih, Dok? Ini anak ya? Ya anak ataupun orang lah, setiap orang ya. Gitu. Nah, itu tadi kalau dari fisik mungkin dari tekstur gestur bisa jadi orang bisa dilihat dari tekstur gesturnya. Jadi biasanya dari yang paling terlihat adalah jendelanya, lokusnya adalah mata. Kalau tidak menatap matanya, geser-geser gitu. Atau menunduk atau beralih, ya kan? Itu biasanya dia ada kemungkinan. Kemungkinan, dan ini bukan data valid ya. Data yang betul-betul data kalau dia berbohong adalah memang tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Nah, semakin usia berbohongnya itu semakin muda. Misalnya anak-anak sudah sering berbohong. Nah, terus-menerus sehingga memang dia hidupnya selalu sering berbohong gitu ya. Maka akan menjadi lebih sulit pengobatannya karena dia sudah ada jejas di dalam otaknya dari tumbuh kembang otak. Itu jika otak itu sudah mengalami gangguan perilaku secara lebih dini usianya, maka dia terapinya akan lebih sulit. Kalaupun bisa, itu membutuhkan effort dari terapisnya dan dukungan seluruh keluarganya. Nah, itu. Jadi ini sama dengan nafsa atau narkoba. Kalau addictionnya itu melanda seseorang itu mulai dari usia yang muda, contohnya merokok di usia muda. Itu kan sudah ada jejas di situ. Ada reward system yang sudah rusak di situ. Pleasure-nya tinggi, dopaminnya tinggi tanpa diberikan sensasi merokok, dia craving terus, kangen terus, ingin terus. Dan rokok itu pintu masuk dari bentuk-bentuk platform keinginan untuk memakai narkoba yang lebih berat.
sampai ke yang morfin misalnya. Begitu. Kalau misalnya penyebabnya itu lebih kebanyakan ada dari keturunan kah atau dari hanya apa, bisa dijelaskan, Dok? Banyak penyebabnya. Lebih banyak kepada pola asuh. Ya, pola asuh dari orang tuanya, mungkin keteladanan dari orang tuanya atau lingkungan. Jadi bukan hanya orang tua tapi lingkungan. Gitu ya. Kemudian memang mungkin ada template ya, ada template. Jadi ada template itu, andaikan dia memang dari bayi, dari kecil itu memang ada bawaan, misalnya ada epilepsi atau apa yang memang mengganggu fungsi reward sistem dari neurotransmitter dopaminnya, gitu. Kemudian mengganggu sistem otak yang lainnya tentang reward system ini, tentang dopaminnya, gitu. Bisa jadi dari kecil itu ada gangguan seperti itu, mulai kecil sudah manipulatif, itu bisa jadi karena memang gangguan dari organiknya. Bisa jadi. Kita ke WhatsApp dulu, Dok. Hampir ya, masih ada kesempatan. Berapa menit lagi ya? 2 menit lagi. Sebelum ini sama aja dengan tipsnya. Mungkin langsung saja disebutkan di yang sudah nyatu di sini tanpa nama juga. Di sini ada 2386 ya. Gimana caranya, Dok, agar kita ataupun orang lain, bisakah kita misalkan mencegah orang itu untuk tidak berbohong, dan untuk diri kita sendiri bagaimana kita jangan sampai berbohong? Silahkan. Waduh, pertanyaannya bagus banget. Nah itu dia. Jadi kita memang butuh effort. Kemudian effort itu ada di prefrontal cortex kita, karena disitulah tempat otak akal budi atau eksekutif. Jadi daya adjustment, daya penilaian, penilaian baik buruk, kewajaran atau tidak, kebiasaan buruk, kebiasaan baik, itu ada di prefrontal cortex. Termasuk adab, perilaku dan segala sesuatu yang mengenai akal budi ada di depan prefrontal cortex kita ini ya, di nonong kita. Nah, kalau kita tahu bahwa sesuatu itu memang buruk seperti bohong itu memang buruk. Yang pertama kita beri contoh dong. Kalau kita juga tidak hanya sekedar ngasih nasihat atau advice kepada orang itu, tapi keteladanan itu seperti yang kita kemarin, keteladanan itu merupakan suatu role model untuk seseorang berbuat seperti apa role modelnya. Jadi kalau kita ngasih tahu, kita dulu harus tidak seperti itu. Itu yang paling penting, pencegahannya seperti itu. Jadi ciptakan lingkungan yang memang membahagiakan, memberikan kenyamanan. Dan kalaupun bohong, seandainya bohong, kita sudah tidak pernah memberi contoh yang bohong. Untuk anak-anak kita terutama, kita cari tahu sebabnya apa. Terus kita tanyakan, menurut kamu seperti apa? Iya, saya minta maaf, gak menong lagi. Oke, gak apa-apa. Jadi bukan dengan kemarahan atau dengan luapan emosi kita menyelesaikan permasalahan itu. Karena anak akan cenderung semakin dimarahin, dia akan semakin menyembunyikan keburukan-keburukannya dan tidak mengakui apa yang menjadi realitanya. Jadi anak dilatih, untuk seseorang dilatihlah orang untuk apa sih menyampaikan apa tanpa kita memberikan label atau adjustment. Itu penghargaan buat seseorang supaya dia tidak mengulangi kebohongannya. Gitu. Apakah ada dampak-dampak yang signifikan yang terlihat, Dok? Kalau ada dong. Kalau ataupun ya kita sendiri kalau kita berbohong, terus dampaknya buat orang lain juga ketika dibohongin atau berbohong juga. Iya dong, itu tadi kebohongan yang satu akan memunculkan kebohongan berikutnya. Dan itu kalau menjadi perilaku buruk, akhirnya kerusakannya sama dengan kerusakan otak kalau kita memakai nafsa. Itu. Jadi dopaminnya akan semakin meningkat untuk mencapai rasa pleasure atau rasa nikmat, rasa senang. Nah, itu yang berbahaya. Sampai-sampai mungkin bohongan itu harus dilakukan bahkan menjadi suatu kekerasan atau suatu tindak kriminal yang lainnya. Ke arah situ bahayanya. Jadi kalau memang awal mulanya pintu masuknya itu dari kebohongan, kebohongan itu menimbulkan rasa senang. Kalau terus-menerus kita lakukan dan itu dicegah, tidak memunculkan rasa senang, maka dia akan cari cara lain yang akan menyenangkan dirinya. Nah, salah satunya ada perbuatan yang salah satunya keluar dari jalur hukum, misalnya ngutil ya, maling, terus bagaimana nyolong, dan yang lainnya, mungkin yang lebih besar. Cerita-cerita tapi cerita bohong ke banyak orang, seumpama begitu, itu termasuk juga ya, Dok? Nah, itu tadi kalau memang sering-sering kali dia lakukan, hati-hati, berarti kan dia dopaminnya harus tinggi. Pastilah ada sesuatu hal yang terjadi di dalam dirinya, innernya,
atau personality-nya, atau memang itu salah satu tanda dari sindrom gejala gangguan jiwanya atau mental disordernya. Jadi jangan semata-mata menilai orang itu sering bohong, pasti ini ada sesuatu. Karena bohongnya itu dia seneng banget selalu bohong dan puas dan memamerkan kebohongannya. Nah, itu kita harus lihat, ini pasti ada sesuatu. Pasti punya masalah nih. Nah, masalahnya apa? Kalau kita nggak bisa mengejar, mendampingi, menjadi caregiver-nya, ya tolong di-link. Keluarganya ini kayaknya ada sesuatu deh dengan orang ini. Apa perlu dibawa ke psikolog atau perlu dibawa ke psikiater? Mungkin bisa dicari tahu yang lainnya supaya ini lebih cepat tertolong gitu loh. Supaya dia tidak selalu melakukan seperti ini gitu. Berbohong sampai menipu gitu kan. Nah, iya kan? Bener nggak? Mau nipu juga, terus kadang juga ada bercerita-cerita yang mungkin belum pasti, dia udah nambah-nambahin, bohong lagi gitu. Ya betul, itu masih ada suatu masalah dalam dirinya. Nah, ini yang perlu kita bantu, kita tolong. Nah, kalau dia tidak aware, tidak tilikan dirinya buruk, bahwa tidak punya adjustment bahwa saya itu tidak baik perilaku saya, maka ya inilah justru malah kita mesti memberikan link mengajak keluarganya atau support sistemnya untuk ngasih tahu ini seperti ini Pak, dan kita tidak boleh sendiri ya, kita tetap harus ada teman-teman yang memberikan informasi bahwa ini memang yang terjadi seperti ini di lingkungan ini, apakah ada masalah atau perlu dibawa kemana supaya dia tidak mengulang-ulang seperti itu. Jadi modus lah, selalu punya modus begini-begini. Nah, itu hati-hati, mungkin ya dia gangguan personality bisa, ya kan? Bisa jadi yang lainnya, gangguan affective mood, bipolar, atau malah justru yang lainnya juga. Gitu. Ini ada klinisi atau terapis atau psikiater yang tahu. Nah, pasti ini ada sesuatu nih, tidak mungkin gitu loh. Dia berperilaku seperti itu. Jadi intinya gangguan perilaku itu menjadikan sesuatu tanda bahwa terjadi ada sesuatu di otaknya. Sudah mendapatkan gangguan perilaku, artinya pasti ada gangguan di otaknya. Minimal ada gangguan reward system dopamin di pathway otaknya. Nah, kalau sudah seperti itu, marilah kita ngeling kepada yang lebih ahli supaya lebih tahu tanda-tanda apa ini memang seperti gangguan, bagian dari gangguan apa. Jadi nggak usah takut untuk mensupport orang-orang yang seperti ini dengan mengajak keluarganya, memberikan informasi kepada keluarganya, dan tidak kita sendirian ya, tetap bersama teman-teman yang lain. Bapak Ibu seperti ini bagaimana? Kalau dengan pimpinan mungkin juga kita sampaikan, Bapak Ibu pimpinan, apa mungkin diperlukan psikiatri untuk menilai kesehatan jiwanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita jadi kepo, ini jadi curhat nih ya. Misalnya kita menghadapi orang yang berbohong, kita udah tahu kalau misalnya mereka udah berbohong, ya, sering berbohong, cerita misalnya bohong. telepon ya, halo saya dari ini, Anda mendapatkan hadiah 100 juta gitu ya, misalnya seperti itu kan? Oh ya gitu ya. Nah, misalkan ada orang cerita bohong, kita tahu bohong. Nah, kita berbohong pula dibalik juga kita bohong, pura-pura dengerin aja, udah oke gitu aja. Itu gimana? Boleh. Jadi kita lebih pasif karena tahu sudah tahu buktinya bahwa dia memang bohong, nggak masalah. Wah, itu bohong banget gitu, nggak masalah. Bohong dihadapin dengan bohong juga. Nah, bohong karena dia mungkin menyampaikan informasi berantai, kan maksudnya seperti itu mungkin ya. Nah, ya udah, kalau seperti itu ada beberapa cara. Apa kita mau mempermalukan dia? Ngapusi aku ngerti kita dari, atau kita mengyayo-yayo, senyum-senyum aja, mengiyakan bahwa dia bohong tanpa membuat dia malu gitu ya. Atau memang dia sudah tidak punya malu. Karena sudah kebiasaan seperti itu menyampaikan berita bohong. Karena sebetulnya, dia tahu nggak kalau dia berbohong? Nah, dia tahu nggak kalau berita yang dia sampaikan itu bohong? Nah, itu masalahnya ada di situ. Kalau dia tidak memahami bahwa itu beritanya itu, dia yakini dia betul benar gitu ya. Kemudian dia merasa mendengarnya seperti ini dan tidak mengkaji lebih dalam berita itu dari mana asal aja dia memposting atau men-share berita-berita itu ke temannya secara verbal. Ya hati-hati, ini macam teman yang seperti ini sudah apal nih. Jadi ya udah diani aja, tidak ada masalah. Tapi mungkin perlu dikasih tahu, kamu sering ini melakukan seperti itu, artinya ini perilakumu itu hati-hati, nanti suatu saat berbahaya buat kamu sendiri. Kalau ketemu aku enggak apa-apa, tapi nanti kalau ketemu orang lain yang mungkin tidak memahami kamu bisa diajak ke sel.
Karena dianggap menipu. Nah, gitu. Iya, Jadi ini dia juga harus diberitahu nih, kasihan. Semakin ke depan nih semakin nggak selesai-selesai nih. Karena juga saya juga kepo nih, banyak sekali hal-hal yang di kehidupan kita sehari-hari memang sudah disampaikan oleh dokter semuanya. Ini masalah perilaku ini memang masalah yang asik ya. Ya, makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan akhlak, karena akhlak itu sebetulnya sama dengan perilaku, behavior, dan itu semuanya ada di otak. Nah, itu dia. Oke, siap. Nah, Closingnya itu aja deh. Gak ada tambahan-tambahan kalau untuk closing, Dok? Apa deh? Ya, kita karena kita punya otak prefrontal cortex, yaitu akal budi, manfaatkan, optimalisasikan dengan sebaik-baiknya menjadi seseorang yang mulia. Orang tidak luput dari kesalahan, kebohongan pernah ya, sesuatu hal yang tidak baik yang kita kerjakan ya. Tetapi kita selalu menyadari itu yang paling penting dan memahami, kemudian berupaya untuk tidak melakukannya. Jadi saya diri juga. Oke, tentunya kita saling mengoreksi diri sendiri ya sebelum kita mengecat ataupun apa gitu sama orang lain gitu. Curcol. Iya, terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini barengan Ayu dan juga Dokter Ika Indah Lestari Ningsih ya. SPKJ MKes. SPKJ MKes ya, belum ya, lupa. Ya, selalu memberikan pencerahan, selalu memberikan informasi yang menarik, terup to date, unik, bermanfaat pastinya dan otentik. Otentik ya juga. Tapi jangan sampai antik ya. Aduh, asik dong. Asik dong. Oke, dan kita mohon pamit ya. Semoga bisa menghibur Anda di kesempatan pagi hari ini, menambah wawasan juga. Kita bisa bertemu lagi insya Allah ya di lain waktu dengan tema-tema yang menarik lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.